silahkan, tapi lihat-lihat saja, window shopping saja. Belinya di pasar. Tuh. Nongkrong-nongkrong di mall nggak apa-apa, tapi jangan beli. Belinya di pasar tradisional. Karena apa? Kita harus ngerti. Pasar tradisional itu adalah tempatnya produk-produk petani itu dijual. Tempatnya produk-produk nelayan, ikan dan itu dijual. Tempatnya pengrajin-pengrajin kecil, pengrajin tempe tahu itu dijual. Kita harus ngerti itu. Kalau mall itu pemiliknya hanya satu, kalau di pasar itu pemiliknya ada 1.800, 1.200 satu pasar. Terus ini pasar antik yang lain. Jadi seperti ini, terus gambarnya nggak saya bawa semuanya, ini nggak rampung sehari. Ini pasar becek dan bau seperti siapa yang mau datang? Ibu-ibu mana yang mau datang ke tempat seperti ini? Kemudian kita rubah menjadi seperti ini. Dalamnya, yang penting dalamnya ini, luarnya, dalamnya, pedagangnya pakai celemek. Kemudian ada zoning basah, zoning kering, zoning daging, zoning ikan. Ini yang paling penting. Kalau ini ibu-ibu nggak mau datang, awas. Karena apa? Barangnya itu lebih murah di pasar, karena nggak kebebanan apa AC, nggak beban listrik, nggak beban pajak. Bisa kompetisi tapi diurus, pemerintah harus ngurus yang seperti ini. Ini yang kita lupakan 30 tahun. Nggak pernah diurus pasar tradisional. Terus di Solo, selama saya 6 tahun ini menjabat, ada 15 mall yang mengajukan izin. Saya hanya berizin 1. Ada 8 hipermarket yang minta izin untuk masuk. Saya berizin hanya 1. Ada 180 minimarket minta izin, yang saya beri izin hanya 12. Biar kapok. Enggak, saya pro yang kecil-kecil gini ya, bukan apa-apa. Saya juga enggak mau dibilang anti investasi, enggak. Nyatanya saya beri izin 1 kok. Kalau anti kan enggak memberi izin. Saya enggak mau Solo dibilang anti investasi, enggak nyatanya. Tapi saya pilih-pilih, kalau hotel silahkan, karena efeknya bisa kemana-mana. Restoran silahkan, yang itu tadi yang saya sebut tadi enggak. Ini juga pedagang kita beri training seperti ini, cara, enggak jangan yang sulit-sulit lah, pedagang cara melayani pembeli, ngucapin terima kasih, kemudian menata barang, kemudian pembukuan yang gampang-gampangan aja lah, yang keluar masuk, kemudian keuntungan berapa, itu harus diajarin. Kalau enggak mereka enggak ngerti, kalah dengan pasar-pasar modern nanti. Terus ini pedagang-pedagang pasar semuanya. Terus, nah ini city income ya. Income dari pasar tradisional dan PKL, dulu waktu saya masuk hanya 7,8 miliar. Setelah kita bangun seperti itu, dengan manajemen yang lebih baik, manajemen lebih baik, retribusi sama, itu sekarang kita menghasilkan 19,2. Hotel itu hanya 10,5 miliar. Kemudian parkir 2 miliar. Reklame itu 6 miliar. Kemudian terminal hanya 1,8 miliar. Artinya apa? PKL dan pasar kalau dimanage, dikelola dengan baik akan menghasilkan income yang luar biasa, 19,2 miliar. Kalau mall itu enggak memberi apa-apa. Enggak, iya betul, karena mereka hanya bayar waktu izin IMB aja, setelah itu enggak memberi kontribusi apa-apa. Kontribusi ekonomi ada di usaha-usaha kecil seperti ini. Terus, nah ini yang apa? Waduh, ini jamnya udah ya? Belum. Saya nanti ngelantur terus. Ini mengenai mobil SMK. Jadi ini ada cerita. 5 tahun yang lalu, Solo ini kota pertama yang mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi. Vocational school. Karena di Solo ada 60% SMK, yang 40% SMA. Ini deklarasinya. Terus, kemudian setelah deklarasi, kita mau buat apa? Kita tentukan saat itu, buat mobil. Kemudian merancang, mendesain mobil.
mobil ini sudah generasi yang ketiga. 5 tahun yang lalu buat, jelek, perbaiki. Generasi kedua, jelek, perbaiki. Yang ketiga ini buat, jelek, perbaiki. Dan sudah dipamerkan 2 tahun yang lalu. Di Surabaya pernah, di Surabaya sekali, di Jakarta 3 kali, di Bandung juga pernah sekali. Di Solo nggak tahu berapa puluh kali kita pamerkan. Tapi nggak ada yang lirik, nggak ada yang lihat, nggak ada yang memberikan perhatian. Sehingga 6 bulan yang lalu saya putuskan, saya suruh memperbaiki yang paling yang diperbagus, yang paling bagus. Mobil kayak gini, kemudian saya pakai sebagai mobil dinas wali kota dan wakil wali kota ini. Sekarang sudah jadi mobil dinas kami. Ini kalau dibandingkan dengan mobil-mobil impor, harganya hanya 95 juta. Sejenis ini itu harganya 320 juta. Artinya apa? Artinya apa? Kita memberi keuntungan yang luar biasa kepada mereka. Dan yang paling penting ini adalah produk anak-anak SMK yang secara fisik, kemudian engine-nya di dalamnya semuanya 80% ini dari home industry, kemudian dikumpulin, dirakit, kemudian jadinya seperti ini. Tapi yang berat memang sampai sekarang izinnya belum keluar. Uji emisi, uji kelayakan, sehingga kita sampai sekarang belum bisa berproduksi secara massal. Meskipun yang pesan sudah 6.000, belum bisa produksi karena izinnya belum keluar. Inilah problem kita, saya kira negara ini nggak ngerti. Yang menguasai kita atau yang menguasai orang asing. Tapi saya yakin agen-agen perubahan yang sekarang ada di depan saya, anak-anak muda ini, saya kira nanti akan mampu merubah secara total negara ini sehingga ya betul-betul kemakmuran itu ada di rakyat, ada di masyarakat negara yang sangat makmur ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada waktu silakan berkunjung ke Solo. Dan saya juga perlu promosi kan untuk kota. Datang ke Solo, kalau ke sana silakan telepon saya. Kalau enggak telepon, mau nge-tweet juga bisa, mau Facebookan juga bisa dengan saya handle sendiri, jangan mikir yang handle orang lain, enggak, saya handle sendiri semuanya. Tapi ya tidak, kadang 2 hari enggak saya buka, karena saya enggak mungkin tiap hari main Twitteran, saya harus bekerja untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.